Yo, what's up mas broku, balik lagi di channel Pasir Fury. Dan untuk konten kali ini mungkin sedikit lebih Iya, romansa ya, masalah atau percintaan. setan ya, set love gitu ya. Iya. Jadi masih bersama Mr. Iqbal nih yang mau Iya. membahas, Sharing kita. kita sharing-sharing soal 3 tahun Ya, dapat 9 kali gagal atau penolakan. ditolak cewek Iya. Iya, ditolak garis miring atau gagal atau sampai gagal. Oh, jadi prosesnya. anggaplah 3 tahun menjalin asmara dengan Iya. 9 kali selisih lah. Iya. Ya kayak gitu ya. Jadi ini buat memotivasi kali ya, buat Ya, ini mental health juga. para jomblo-jomblo yang ada di tanah karena banyak loh ya. Anggota banyak juga gitu. Banyak. Tapi dia rasa perlu mungkin ya, mungkin ada hikmah dari cerita ini ya. Mudah-mudahan habis ini saya bertemu jodoh saya. Iya, siapa tahu, ya kan? Atau yang nonton yang kemarin nolak bisa, Iya. wih ternyata dia tegar ternyata, weh. Atau yang lain-lain. Oh iya betul. Yang kemarin nolak tolong Ya bisa dipertimbangkan lagi ya bisa kan. dipertimbangkan lagi. Ya oke. Kita mulai yang pertama dulu. Ya. Karena kan dalam 3 tahun 9 kali Iya. gagal ini. Real story ini. Ini based on true story ya, Yeah. pengalaman, dan orangnya masih ada semua kan. Masih hidup semua. Ya kali aja dia di karantina gitu kan, ada Masih yang hidup di semua, mana-mana gitu. alhamdulillah. Ya, jadi yang pertama nih. Nah, Ini umur berapa nih? jadi itu aku mau cerita dulu ya. Iya, Kalau aku ini banyak sih kegagalan itu biasa, cuma healing self-nya itu yang lama sih, Pak. Aku pernah ya cerita dulu ya. 7 kali kayak misalnya gagal lomba nyanyi. Itu di Jogja atau di Banjar, RT atau yang Itu kabupaten. gagal apa kalah? Gagal sih, macam-macam. Ada yang lupa lirik, ada yang kalah sama perempuan, karena perempuan lebih cakep kan suaranya, lebih tinggi itu. Nah, dan saya tuh nggak pernah menjalani kegagalan tuh sampai akhirnya menang di RT, juara 1. Habis itu gagal lagi, habis itu juara lagi yang baru-baru ini, juara 3 Kabupaten Pasir rasanya itu. Itu lomba nyanyi Itu gara-gara itu diolok sama Wira itu dulu. Kamu itu percuma suara bagus tapi tidak pernah digunakan, tidak ada impactnya juga. Oh, dibuktikan. Ku tutup mulutnya pakai duit. Jadi gagal diremeh langsung. Nah, iya. Gitu ya. Itu berlanjut juga di masalah percintaan, kegagalannya. Ini 9 kali ditolak loh atau gagal dalam masalah percintaan. Bahkan sampai dapat masalah kemarin di Facebook kan. Karena ngetek orang tuanya yang orang tuanya marah gitu. Orang tuanya yang cowoknya cewek ini marah karena memang aku yang salah, aku minta maaf kan. Ya mungkin karena perasaan ini. Ya karena mau ditumpahkan, sharing, berbagi. Kalau ada yang masalahnya lebih berat daripada ada yang masalahnya lebih berat, coba lihat masalahku ditolak 9 kali. Ya, istilahnya kalau Anda cuma ditolak gara-gara belum juga nembak bunuh terus diri juga. Iya, jangan gitu Anda. Masih ada yang lebih berat. Kita lihat Ini. kita lihat dia rumitnya gimana nih. Oke. Bisa nih. Jadi masalah aku itu yang 2 ini adalah masalah berat badan sama masalah jodoh. Jadi pertama gagal dalam aku itu pengen kan aku sudah jaga dari lulus kuliah, aku nggak mau pacaran kan. Kenapa? Nggak mau pacaran karena menjaga diri menambah ilmu. Jadi memang dari ya anggaplah mulai dari Iya. SMA sampai kuliah nggak pernah pacaran sama sekali. Enggak, dari 2015 rasanya. Dari 2015. Habis lulus kuliah. Itu nggak mau pacaran lagi karena punya mantan sih 3. Iya. 3 totalnya. Tapi ini nggak dimasukin ini. Iya, yang ini 3. nggak dimasukin. Oh, berarti yang memang Ini. betul-betul Habis 9 ini ke arah serius Iya. ya, kayak gitu ya harusnya. Oke. Nah, itu ke arah serius karena sudah usianya memang nikah tuh. Nah, yang pertama ini saya datang langsung ke rumahnya tuh. Yang pertama. Ini orang pertama nih. PDKT-nya gimana nih dulu nih? Hah? PDKT-nya gimana nih orang pertama? PDKT-nya lihat cantik nih. Ayo kita ke rumahnya, langsung ke rumahnya. Ngelamar. Bu, bisakah saya melamar ke anak pian gitu. Tar. Ini yang pertama
Kenalnya berapa tahun? Enggak, sekilas aja. Cari-cari info kan, cari-cari info gini-gini, observasi gini-gini. Oh, tahu rumahnya cocok di sini, udah kayak gitu. Cocok sudah nih kayaknya nih. Sama dipanas-panasin teman kan. Oh, sama itu aja kamu. Kayaknya ada harapan deh gitu. Ada harapan deh. Nih. Bilang mamanya dekatin dulu anaknya. Anaknya ternyata punya salah satu orang terkaya di Grogot. Mental kita. Jadi teratur. Jadi yang enggak, saya tidak nyebut nama. Iya. Jadi yang enggak disangka ternyata ya saingan ini sudah expert lah. Bagai semut melawan naga gitu ya. Naga super brand gitu ya kan. Oke. Nah, kalau jadi itu enggak pakai drama-dramaan ya, udah langsung sudah mundur lah gitu ya. Enggak, masih sedikit masih orang tua tuh dikerahkan semua. Oh, masih ada usaha maksimal. Masih ngelobi gini-gini, tapi kan orang tuanya kayak nggak punya untuk memaksa anaknya tuh. Iya. Kan bukan zaman sitir bahaya lagi. Nah, kalau yang kedua itu waktu pas juara di provinsi itu sempat ke Samboja kemarin tuh. Nembak dia karena dulu kenal di kampus dekat. Ini satu kampus dulunya. Dekat traveling kemana-mana jadi tapi sempat diembat senior kemarin dulu. Baru menembak diembat senior. Aduh, keduluan senior. Iya, anjir. Ini yang kedua ini udah berapa bulan PDKT-nya? PDKT-nya pas di kampus itu. Kita dekat banget tuh, sering masakin kan, sering ngirim makanan. Kos-kosan dekat. Nah, itu berlangsungnya berapa lama tuh? Berapa ya? 1,5 tahun. 1,5 tahun udah dekat, udah istilahnya it's okay lah ya. Tapi sudah jadi milik orang senior maksudnya. Dia kan baik kan ya. Oh, karena dia baik gitu. Baik. Jadi ada harapan pas sudah putus kan gini. Saya datangi lagi ke rumahnya langsung, ketemu orang tuanya gini. Dia nembak. Ternyata dia enggak mau jauh dari orang tuanya, sama dia mau nikah sama orang yang di situ aja. Oh, berarti sebenarnya no problem sih sebenarnya kan, tapi dengan catatan ya you harus ikutin aturannya dia. Tapi ya aku nggak mau sih. Iya. Nah, tapi kalau secara perasaan udah oke ya, sama oke. Karena sudah lama kan, misalnya mungkin dia saya nggak follow up juga, dia akhirnya nggak mau ninggalin orang tuanya karena dia anak yang terakhir kan dari yang belum nikah kan, jaga orang tuanya. Sama dia punya pilihan sendiri, kayak mau nikah di orang yang situ juga tuh. Dia juga punya komitmen. Ya pokoknya harus di sini aja lah. Di sini aja, jangan sampai nanti menyusahkan dia. Kayak gitu. Orang tuanya nggak ada yang jaga. Tapi dia yang kabar terbaru dia bahagia lah sama suaminya, dan dia betul pendapat maksudnya pernyataannya itu betul dibuktikan tuh. Nah, ya istilahnya dia nggak salah dia nikah sama orang situ gini dan dia akhirnya bahagia. Itu aku bisa terima. Jadi istilahnya oke lah ya. As long dia healing self-nya itu 3 bulan tuh. Jadi ngapain selama 3 bulan itu? 3 bulan tuh ya galau ya. Nangis di hujan. Aduh, itu kayak apa ini? Ada yang parah 6 bulan sih. Nah, itu cewek ketiga ini. Ini cewek ketiga. Berapa lama dulu nih? Itu 6 bulan pas ditolak itu. Itu karena PDKT-nya dulu. Ini PDKT berapa lama nih? PDKT-nya itu ya selama di komunitas. Oh, jadi masuk di komunitas. Ya, komunitas mana nih? Komunitas film. Oh iya kan dia ngincer memang. Dia kan ngincer. Iya. Ya. Iya. Jadi selama dekat di komunitas dia tuh ngomongnya nyaman, kita comfortable lah conversation. Nyambung terus lah ya. Nyambung terus. Nah, itu kirain ini nggak ada orang pacarnya karena dia nggak pernah menunjukkan punya pacar atau jadi dia tuh kayak polosan gitu aja, kayak let it flow aja, baik sama semua selalu orang, baik sama orang. Jadi ya kalau ada peluang nih langsung aja. Dan aku nembaknya konvensional aja, pakai kertas aja. Pakai surat cinta lah biasa. Di kertas kayak ginian. Tapi bilangnya terlalu panjang. Ya itu tadi. Sudah kertasnya merah muda, fontnya bagus. Iya.
Jadi gini loh ya sebenarnya ya, untuk yang ketiga nih ya. Iya. Sebenarnya cewek itu kita tahu tuh ya, Nah, cewek itu udah nggak bisa jauh-jauh dari kata rumit toh. Bagi laki-laki. iya. Iya sekalipun dia rumit, ya bukan berarti dia itu satu makhluk yang rumit bagi laki-laki. Iya. Ya bukan berarti dia juga mau dirumit sama laki-laki kayak gitu. Itu kan kepanjangan tuh. Iya, enggak, dia juga punya pilihan sendiri itu. Nah, sudah Oh, ada udah pilihannya. ada. Sudah dekat juga, cuman dia enggak pernah menunjukkan statusnya kayak gitu. Dan itu keluarganya semuanya setuju. Keluarganya setuju. Padahal baru pertama Senang kali. karena berbesan dengan orang tuaku kan. Iya, iya. Nah, habis itu entah kenapa si anunya orangnya ini nggak mau, ceweknya ini nggak mau, karena sudah bilangnya punya pilihan sendiri. Tapi kata keluarganya dia belum ada pacarnya, tapi dia ngakunya ke aku chatnya sudah ada calon sendiri. Nah itu di situ aku bingung, bilang aduh mana ini ya, Giliran sudah keluarga oke. Ya kan, ceweknya nggak oke. Ini sudah keluar sama-sama oke. Keluargamu yang nggak oke. Ya, itu ada yang sudah keluargamu oke. Miskomunikasi sebenarnya itu, aduh. Selisihnya tuh ada aja terus ya. Padahal hitungannya antara 3 yang yes min 1 jadi gagal juga gitu kan. Gagal itu, aduh. Ya, itu breakdown juga itu. Karena ada harapan sudah berbunga-bunga iya. Gini, aduh. Pas di chat, coba chat orang. Aduh. Ya kebayang aja sih ya. One step closer-nya itu ya istilahnya. Satu Padahal tahap aja lagi udah kok bisa. Ya, laki-laki kan memilih, perempuan yang menentukan. Iya ya kayak gitu. Karena minus-minus antar faktor-faktor lain udah jadi nggak ketemu. Jadi ribet. Jadi berapa kali? Iya makanya. Itu udah 6 kali lah anggaplah one step closer tapi iya. 7 kali nih ya. Yang ke-8 ini. Yang ke-8. Nah, 8 ini teman sekantor juga sih. Di yang kantor sekarang atau kantor yang sekarang? Kantor sekarang dia baru masuk gini-gini, kita buat konten bareng. Habis itu nyaman gini. Habis itu belum ada rasa kan, tapi nggak taunya bapaknya meninggal. Kenapa? Kalau setiap Anda udah istilahnya baru 2 kali dong. Kalau sekali itu mungkin oke lah. Tapi kalau kedua terulang gitu. Jadi itu gimana? Sebelum nembak atau sudah nembak? Belum ada tapi pas beberapa hari saya meninggal kan. Nunggu dulu istilahnya menunggu masa sudah serak kan, ya. Sudah serak ini. Bagus nih, sopan nih, pinter, alim lagi. Sesuai lah, kita kan bangun rumah tangga itu dengan karakter kayak gitu kan. Istilahnya bisa ya, ada kecocokan yang pas lah ya. Cuma pas habis berduka kan bapaknya meninggal, saya datang lah mamaku, ayo mak datang mak kesana. Serang orang tua kan, ini urusan orang tua dong. Iya. Orang tua bertanggung jawab dong. Akhirnya bilang mamanya tergantung anaknya lagi. Terulang lagi tuh. Wah, tapi ada anaknya di situ. Dia langsung jawab gini. Dia masih mikirin masa depan kayak gini. Belum ada kepikiran atau apa. Tapi mamanya juga ya welcome aja sih sebenarnya. Tapi sebenarnya untuk yang ke-8 ini ada potensi dengan catatan ya tetap dekat tapi iya sekarang dia siap sudah kayak teman aja sih. Dan dia menambahkan alasan juga ada yang disuka juga. Nah itu lagi. Terulang lagi. Deja vu. Sebenarnya kita menghabiskan jatah gagal aja. Iya betul. Ya daripada nanti setelah tidak ada gagal. Yang penting aku mencoba dulu. Iya, yang penting ada usahanya. Nah, dan terakhir nih. Dan enggak semuanya aku kayak kecil banget tuh ditolak semua. Aku juga banyak nolakin soalnya ada ikut ta'aruf Kalimantan kan. Udah sesuai kriteria, ini jauh lah. Rata-rata kenapa nih enggak sesuai kriteria? Wajah gitu duluan. Sebenarnya wajah kita enak dipandang dulu. Iya betul. Enak dipandang. Kalau tidak ada enak dipandang iya. Bisa depan kita yang batin. takut selingkuh aja sih sebenarnya. Iya sih.
kan maunya kan kita cantik itu beda-beda relatif. iya relatif. Menurutku kamu cantik, Benar. ini aku enggak nih. Iya iya. Banyak kayak gitu. Kalau menurut kamu aku cantik, kamu bilang enggak nih. Pasti nanti kan kalau beda-beda referensi kamu Jepang misalnya, iya. aku Rusia. Iya betul. Iya betul. Rusia. Istilahnya ada yang menganggap kalau pesek itu pokoknya diamond lah bagi dia gitu kan. Ada yang nganggap mancung itu segalanya lah gitu kan. Ada yang mata belok itu kriterianya, ada yang bilang pipi cabi itu anunya, atau yang body size kayak gini itu adalah impian gitu. Karena relatifnya kayak gitu, tapi ya itu juga sih. Anda juga pilih-pilih juga ternyata. Tapi yang terakhir nih, yang terakhir ini dia bisa dikatakannya sih nggak gagal sih, gantung dia. Cuma dia belum siap juga. Di orangnya sih waktu KKN dulu kan, dia masih kecil dulu, masih SMP. Terus itu sekarang sudah lulus kerja di pabrik. Nah, kenalnya mulai SMP. Ya, sudah nyaman nih chat tuk. Dekat lah ya. Dekat lah, gitu. kenal karakter sama-sama. Cuman dia masih belum siap, bukan berarti nolak, tapi belum siap dia masih siap. Kayak apa sih? Umurnya masih 20-21 lah. Ya, itu kan lagi masa-masanya pengen apa ya? Dia mau mengeksplor lah dunia. Tapi aku nggak suka kayak gitu. Kalau misalnya nggak suka langsung tolak aja gitu. Ini kayak gantung banget nih begini. Wah. Iya sih, nggak enak sih ya, karena ya laki-laki yang kita ini mau move on kemana kayak gitu. Tapi aku berharapnya sih yang ke-9 ini mau, maksudnya. Bukan. Atau aku harus datang ke orang tuanya dulu langsung. Jangan terburu-buru sih sebenarnya. Mungkin kalau untuk yang ke-9 ya lebih bagus karena memang, tapi hubungan yang di jalan masih baik toh. Masih baik. Istilahnya masih ada koneksinya itu udah. Ya KKN kan 3 bulan sana kenal, sering datang gitu. Jadi ya lebih jalan kedekatan aja sih dulu ya kan. Tapi kalau langsung ntar takutnya ya di antara 8 tadi template-nya kadang 11-12 kayak 11-12, gitu. Ya. Jadi kayak gini. Jadi pernah baca itu yang namanya apa sih ya? Kita bisa bilang bad luck lah ya istilahnya, yang sesuatu yang kurang kita inginkan gitu kan. Karena dulu ya aku ini di posisi gitu. Jadi macam kayak apa tuh bad luck kayak gitu kan. Jadi kayak misalkan ada nih istilahnya dari 90% kesempatan istilahnya gitu kan yang memang bisa kita capai. Tapi kadang aku tuh malah jadi yang 10% yang sial itu aku bisa di situ gitu. Itu sering betul kayak gitu teman-teman. Istilahnya ya di saat hidup mempermainkan kita lah kayak gitu kan. Jadi bingung nih kan. Betul. Kenapa kok istilahnya hidup nih kok rasa kayak ribet banget gitu kan, susah apalah segala kayak gitu, kayak apa-apa tuh serba gak sesuai. Jadi ngiseng lah ngebaca-baca soal mitos dulu nih. Mitos soal bad luck. Biasanya kesialan terus hal-hal yang kita enggak suka kenapa kok secara tremor datang ke kita gitu kan, beruntun-runtun kayak gitu. Kalau dia masih mending ada jedanya. Ada beberapa tahun. Lah kalau aku dulu itu ya mungkin permasalahannya enggak sekompleks ini sih ya, tapi jelas udah macam-macam kayak gitu kan, rentetan dalam waktu dekat. Jadi dipikir apa ini, pasti dalam menjalani hidup pasti ada yang salah kayak gitu kan. Kalau basically kita ngelihat status dari wilayah kita gitu kan, sumber dari bad luck ini bisa jadi macam kayak ketulahan, terus ada kualat sama siapa, terus ada faktor-faktor lain yang memang istilahnya mungkin dari kelakuan kita atau apa kita kayak gitu. Tapi iseng kan nyari-nyari kayak gitu tuh memang ada beberapa mitos yang yang katanya satu hal kecil tuh bisa memicu itu, macam kayak ketemu kucing hitam misalkan tuh kan di Eropa dianggap sebagai pembawa kesialan. Terus ada juga kalau kita nginjak retakan yang ada di jalan atau di gang atau yang habis semen dicor, itu juga membawa kesialan. Kebayang dong kalau kita kita digerogot lah, jalan retak, jalan apa diinjak aja, jalanin aja pokoknya kayak ya kalau memang itu dari sumber kesialan, tapi kan nggak mungkin. Terus kayak macam ada kelelawar yang mau coba ambil rambut kita, terus ada kayak macam
banyak ya kejatuhan di cicak. Iya itu, jadi ya karena itu terjadi ke aku tuh secara menerus aku heran gitu kan. Jadi mungkin ada salah satu faktor dari situ yang aku temui gitu, ternyata enggak kayak gitu, kayak macam nginjak cermin atau berkaca di cermin retak itu kan nggak bagus menurut kepercayaan dari beberapa negara. Tapi intinya itu ya nggak rasuk sih di artikel pertama gitu kan, karena memang ya ini terlalu ke apa sih ya, nggak logis amat lah. Jadi adalah satu artikel lagi yang membahas secara logis kenapa bilangnya bad luck itu terjadi pada setiap orang. Betul. Dan apabila itu secara berturun-turun pasti harus benahi satu sistem. Jadi pangkalnya ya. Iya, jadi pangkalnya. Jadi inti dari semua catatan panjangnya dia. Iya betul. Yang paling utama itu yang jadi core dari semua inti bad luck itu adalah terburu-buru. Nah itu. Wow. Jadi terburu-buru. Jadi maksudnya kayak gini. Yes. Anggaplah ini mau ngurus SIM. Iya. Mau ngurus SIM kan. Buru-buru dah ini. Pokoknya buru-buru. Harus nyiapin ini. Pokoknya apa-apa serba tergesa-gesa, harus cari foto lagi, terus lagi. Tapi nanti ada aja bad luck-nya. Waduh, ini ketinggalan di sini. Waduh, ini ada kesini. Karena apa? Dari sikap terburu-buru itu kadang kejernihan dari hati antara pikiran tuh udah sinkron, itu udah beda kayak gitu. Kontrol diri apa segala. Sebenarnya satu kalimat itu doang yang rasuk betul kayak gitu loh. Terburu-buru. Jadi solusi dari artikel itu yang coba jelaskan untuk handle semua itu, yaitu tadi istilahnya kejernihan hati dulu kayak gitu kan. Basically juga masukan juga ini mak ke apa ya, ke sistem tubuh, karena kan kita kan berbicara soal logisnya gitu kan. Ya istilahnya dari ketenangan hati, dari napas yang slow, terus itu dari pola pikir yang istilahnya ya it's gonna be alright gitu, it's gonna be okay kayak gitu itu. Pokoknya udahlah gitu lah, let it flow aja gitu. Ya memang apa ya, jujur nih ya, kelemahan manusia. Karena kan di awal kita pernah bahas soal manusia itu yang rapuh kan. Karena memang basically manusia ini orang jenis makhluk yang kalau nggak ribet nggak mau terima. Ambil contoh kayak gini. Kalau nggak ribet nggak terima. Jadi masalahnya gini ya, contoh nih, kita galau toh. Iya. Ini galau. Ya karena aku di posisi itu juga dulu. Iya. Galau tuh lama gitu. Galau itu rasanya meratap terus. Galau tuh rasanya. Iya pokoknya bisanya begini kan, kayak gitu toh. Padahal andai kata kita mau minta dinasehatin sama motivator kayak gitu kan. Wahai guru misalnya kayak gini kan, gimana caranya supaya tidak galau ini? Pasti kalau si guru nih bilang jangan galau, nggak terima kita. Pasti kita nggak mau tuh. Enak cocotmu kayak gitu kan. Kata-kata jangan istilahnya tuh. Enaknya kamu ngomong gitu, kamu udah ngerasa kayak aku apa segala. Tapi kalau misalkan si motivatornya bilang, ya cara supaya kamu nggak galau lagi ya mungkin kamu harus lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu, dan istilahnya ini kayak gini. Ya pasti kita lebih sedikit adem. Padahal intinya kalau kita mau sedikit lebih simpel aja, ya jangan galau udah kayak gitu loh. Nanti dalam artian biarlah ini ribuan sel di otak ini, yang jutaan sel di otak ini yang expand buat cari jaringan baru untuk biasakan ini kayak gitu loh. Karena memang ya itu tadi kayak contoh, karena ini 9 ya mantannya, istilahnya kayak gitu. Gagal. 9 mantan itu ya istilahnya 9 kenangan yang tersesalkan toh. Iya, bukan mantan sih. Iya, istilahnya kegagalan gitu kan. Istilahnya momen-momen yang lepas. Dari semuanya itu sebenarnya kita bisa bilang itu upgrade. Itu bakar. Istilahnya kalau ini kereta, itu batu bara yang terus nyuplai buat terus
ke tempat dimana nanti view-nya bisa bagus kayak gitu loh kan. Nah, itu yang perlu. Jadi ya kalau misalkan ada yang terlalu menyayat gitu kan, ada yang bisa self healingnya agak lama atau apa segala, kuncinya satu, jangan pernah lupakan masa lalu, istilahnya kayak gitu. Rumahnya tinggal aja, kalau mau ada aja. Dalam artian kita bisa konversi itu semua, kita bisa kompres itu. Jadi ya batu bara tadi ya, kalau misalkan kalau kita itu mau coba lupain, ya ingat lagi. Coba contoh misalkan berdamai. Berdamai. Intinya makanya aku bersyukur ikut di stand up comedy itu ya itu tadi. Jadi kita menghadapi masalah itu jadi enggak singkat solusinya. Jadi bisa terima simpelnya begini kok kayak gitu kan. Ya. Aku sudah pernah menghadapi yang lebih berat. Ya istilahnya gitu. Ini aja lah. Iya kan, intinya kalau kita mau adu kesuraman, udah kok masih level bawah gue lah. Kau slow aja lah dulu. Kau masih syukur lah kayak gitu kan. Tapi aku yang begini pun kayak gitu loh. Ini kok contoh loh ya kayak gitu kan. Istilahnya antara adu kuat lah kita. Aku yang begini pun let it flow kok. Kenapa kamu sebegitu anunya? Yang punya masalah bukan kamu doang kok kayak gitu kan. Betul. Kalau ada yang masalahnya lebih. Sebenarnya aku tuh stres juga, cuma itu maksudnya kita kontrol diri itu. Gitu. Move on lah. Maksudnya kita bisa berdamai dengan masalah ini. Jadi kadang kalau kita pikir ya, istilahnya dalam konteks segala-galanya cinta gitu kan. Ada kalimat simple yang sebenarnya ini bisa dibilang kalimatnya itu terlalu biasa, tapi kalau memang open minded kita ini udah oke, itu bakalan bisa self feelingnya bakalan lebih instan. Jadi kayak gini, contoh kalimatnya tuh, karena kita ini gagal nih, kita meratap, kita terus dalam meratap tuh kan banyak hal buruk nih kan, kayak misal imun menurun, suasana hati kacau, senggol dikit bacok, apalah segala biasanya kayak gitu. Di kalimat-kalimat yang diturunkan ini udah bagus kayak gitu. Apa untungnya? Karena begitu. Kita begitu. Ya istilahnya, makanya ada juga istilah emotion management atau anger management atau sadness management kayak gitu. Anger management apapun lah kayak gitu kan, kesalahan kita, kecewaan kita, apalah kita kayak gitu kan. Udah kalau memang mau lebih produktif, memanfaatkan itu sebagai hal yang produktif ya, energinya disalurkan ke lain. Sedih lagi enak hujan, ya udah sekaligus nyuci motor. lebih enak kan, lagi marah gitu kan, itu apa banget. Mumpung ada pasir belum dimasukin ke karung atau pasir mau dicor ya udah cangkul kayak gitu kan. Ya jadi tapi kebanyakan gitu ya, kalau khususnya nih ya, ini kan angkatan kita nih ya, yang istilahnya udah sama bangkotan lah. Karena jujur ini ya, cara kita mentreatment perasaan kita nih ya di generasi kita sama generasi sekarang itu udah beda. Jadi kayak gini, karena sekarang ini zamannya memang multimedia kan, istilahnya apanya lah segala gitu kan, dan gaya didik kita pun juga istilahnya beda tuh, keras-kerasnya kehidupan kita gitu kan. Kalau ya anggaplah ABG sekarang atau ini kan bocil-bocil kan udah keranjingan bercinta kan, istilahnya nggak ngalahin yang tua kayak gitu. Mereka lebih banyak yang kategori itu sensitif tapi in action. Ya jangan salah loh ya. Jadi bocil-bocil sekarang tuh kalau udah patah hati itu lebih menggalau daripada yang dewasa. Nggak tahu ya, itu mungkin karena mental atau karena pengaruh sinetron atau karena pengaruh anime-anime yang dia tonton terlalu menghayati kayak gitu kan. Harusnya ekspektasinya dia, aku akan bahagia dengan kayak dia kayak gini, seperti kisah ini karena kita sama-sama kayak gini. Jadi lebih kayak bisa kita bilang lembek kayak gitu loh. Andai kata nih ya mental storymu gitu kan, historimu nih diaplikasikan di salah satu ABG sekarang,
itu mungkin nyawa ke-9-nya habis. Kalau dia kucing gitu ya, terus 9 nyawanya habis udah dari sini tuh. Putus sarapan ya. Iya. Putus hidup dia. Iya, padahal ya gimana sih ya? Ya kan kita selalu, makanya itulah pentingnya kita beragama kan. Iya, itu dia. Makanya itu nggak bosan-bosannya ulama-ulama, terus motivator-motivator yang memang ingin kita ini hidup lebih baik. Iya. Mereka kan selalu bilang, andai kata hal buruk, hal yang kita tidak suka itu muncul, itu kan yang tadi kayak tadi habisin stoknya kan, habisin stok bad luck-nya atau habisin apanya. Iya. Tapi bukan berarti golden moment tuh akan datang. Pasti dia bilang it just about the time, kayak gitu loh. Itu kita tinggal tunggu waktunya doang kok, santai aja kayak gitu kan, semua ada masanya. Jalani proses aja. Iya. Tapi ya karena memang sosial sekarang barbar. Jujur. Jadi memang sebenarnya yang membuat kita risih itu ya ini tadi sekeliling. Iya. Yang terus environment tadi itu kan, lingkungan kita tuh kayak membuat sesuatu yang kurang nyaman mungkin bagi kita kan, yang padahal ya mereka juga nggak bakalan, mereka hanya melihat buku dari tengah, sedangkan yang dari belakang mereka nggak karena mereka ya itu normalnya mereka, karena memang mereka harus ada orang seperti itu kayak gitu kan, memang bagian dari dunia kayak gitu loh. Itu yang membuat kita balance, karena intinya akan ada selalu orang yang mengerti karena dia tahu kisah kita. Iya. Ada orang yang mesti dimaklumi, ini kita positifkan aja. Yang mesti dimaklumi, yang akan menganggap kita yang akan meremehkan kita atau karena apa kita kayak gitu kan, karena dia nggak tahu ceritanya gimana kayak gitu. Oh iya. Jadi ya gitu. Ada. Jadi oke, kita kan ya oke lah, kita nih kan senang tokoh-tokoh protagonis gitu kan, yang istilahnya ya kalau aku juga di sisi lain juga kayak ngetoksik ya, pokoknya klise kita ini kan macam-macam kan. Ya aku lebih cenderung ke toksik sih. Karena memang apa yang mau kulakukan itu kulakukan, istilahnya kayak jengkel. Tapi di beberapa momen yang aku selalu ingat itu, manusia terbaik itu ya, manusia yang sedikit masalah itu, manusia yang istilahnya sebagus-bagusnya manusia adalah manusia yang pengertian. Ini kita ambil contoh. Contoh. Misalkan nih, kita punya atasan nih. Iya. Ngamuk terus, nyuruh nggak bingat, apalah segala pokoknya kayak bosi betul, terus kayak bikin kita kurang seret. Tapi kalau kita ikutin, istilahnya berdasarkan dengan feeling yang kita nggak suka, aku nggak suka ya diginiin apa segala. Betul. Kenapa dia gitu? Hurt feeling tuh, istilahnya nggak enak, terus rasanya mau emosi juga, mau apa segala. Balas. Tapi kalau dipikir, ya memang dari dulu dia kayaknya orangnya gitu deh, gitu kan. Ya pasti dia punya alasan deh kayak gitu deh. Istilahnya kan ya ambil lagi sisi baik, kita sisipkan di sedikit supaya kesannya orang ini jangan terlalu buruk kayak gitu loh. Makanya kita kan selalu diarahkan untuk jauh dari suuzon ya kan. Itu dia. Segala. Bahkan dalam Islam pun juga dijelaskan, kadang ada di beberapa waktu memang kita harus mengalah sekalipun kita benar. Tapi di lain sisi, yaitu tadi, benar itu bisa saja salah, tapi salah tidak bisa mengalahkan kebenaran. Ya udah kayak gitu doang, kayak gitu loh. Life is so simple gitu kan. Lagi pula jelas ya, istilahnya antara 1 sampai 9 ini, sampai momen ini bakalan bisa jadi apa ya? Ya itu tadi, batu bara buat lokomotif yang bakalan melaju kencang ke stasiun terindahnya kayak gitu toh. Dengan basicnya kayak gini loh ya. Ada tuh lagu yang paling mantap banget buat buat para pejuang cinta nih ya. Lagunya Kelly Clarkson, dari judulnya udah bagus. Kelly Clarkson itu ya. What doesn't kill you make you stronger. Jadi kita tahu kan, apapun yang tidak membunuhmu membuatmu kuat. Karena ya basically ini secara pribadi dulu juga pernah istilahnya temui momen yang kurang enak, dan memang rasanya kayaknya kalau sakit hati gini ini mau mati aja kayak gitu loh. Ya istilahnya kan serapu-rapunya manusia itu kayak gitu lah pokoknya. Loh kok feeling begini nih ada sih, kok ini bangke banget gitu kan.
Tapi karena kita sudah bisa laluin itu, ya itu tadi. Tapi di saat ada momen yang sama terjadi, rasa tuh perubahannya. Oh, kemarin pernah gini juga kok, tapi biasa aja sih. Kayak gitu ya kan? Sudah mengalami yang iya. Aku udah ngarep tapi nggak sesuai. Kan kemarin gitu juga. Hidup aja kok gitu. Ini paling ngerasa sama, nostalgia rasa lah kayak gitu ya, kayak gitu. Ya itu tadi sih sebenarnya memang rada ribet. Ya teman-teman juga di luar sana sih sebenarnya banyak yang mencari. Tapi jangan salah loh ya. Ini teman-teman dari ini juga ada gitu, yang dari kaum Hawa juga ada. Tahu. yang masih mencari juga lelaki yang idealnya gimana. Kayak gitu. Sama. Nah, ini mungkin pesan buat kaum Hawa yang masih yang sudah ready, yang harusnya sudah matang, tapi masih belum kayak gitu toh. Ya, mungkin lebih dipertimbangkan lagi soal membuka diri kayak gitu kan. Itu dia. Kesempatan buat orang kayak gitu tuh harus jangan memandang dari satu sisinya gitu kan. Jalani dulu yang namanya silaturahmi. Makanya ada istilah tak kenal maka tak sayang kayak gitu kan. Ya sayang kan harus mencintai. Kayak gitu loh. Kita dalam bersahabat pun kalau kita sayang kita bisa bantu, kita bisa apa, karena memang itu positif kayak gitu. Yang ada kayak gitu, kita sudah ditolak tapi kita tetap berhubungan baik tuh. Istilahnya tetap silaturahmi tetap terjamin, terus apa segala itu ya gitu tadi. Jadi ya pandai-pandai lah istilahnya untuk tidak menjudge secara instan kayak gitu. Karena kita nggak tahu model yang kayak apa nanti yang kita yang bakalan hampir ke kita gitu loh. Jadi gini juga, andai kata yang masih berjuang sampai sekarang, jangan anggap sesuatu yang buruk itu buruk. Karena satu keberkahan itu satu berkah kadang bentuknya bukan dari berkah kayak gitu loh. Jadi dalam artian lagi, misalkan ya ada orang sewaktu jalan tiba-tiba tali sepatunya terbuka, dia lihat, dia stop, wah bilang ini kayak macam sial aja lagi. Jadi dia stop untuk benerin tali sepatunya, tiba-tiba dia diselamatkan oleh yang hal-hal semacam itu. Jadi kayak gitu. Intinya selalu bersyukur sebenarnya, menerima diri, berdamai. Berdamai, jangan terlalu banyak meratap, karena itu bukan orang religi ya, tapi karena memang agama itu pedoman hidup ya, Al-Quran itu pedoman hidup. Jadi kita bisa bilang dalam Islam pun dia kurang suka sama orang yang terlalu meratap. Jangan, dia bilang kayak gitu. Betul. Itu paling dibenci kayak gitu kan. Prosesnya juga aku lagi meratap juga, prasangka buruk sama Tuhan, jadi pemuda tersesat, ini lagi prosesnya. Oh kenapa ya Allah ini, gini. Tapi kan gue pernah belajar agama juga, jadi nggak bisa itu kalau kita belok begini. Kita bisa pedoman pasti ada. Kembali lagi. Pada ke basic. Jadi gini kita harus, sebenarnya kalau misalnya orang sehujan sama kita, sebenarnya masalah itu bukan terletak pada diri kita, terletak pada orang itu. Kenapa dia punya penyakit hati, iri, dengki, dendam, sombong gitu. Macam kalau kita mah let it flow. Kita mau jadi apa kayak gitu kan. Kecuali kita membenci jadi beras, ayo banyak-banyakan kayak gitu kan. Tapi itu tadi sih, kita lebih serah diri lah istilahnya. Kalau Tuhan tuh mungkin bisa komunikasikan ke kita ya, karena kan hitungannya apapun yang kita anggap besar jadi masalah tuh sebenarnya hal kecil bagi Tuhan tuh. Masalah yang kamu hadapi itu kecil sih, kecil banget. Istilahnya kalau kita mau banding-banding ya mungkin sedikit nggak etis lah karena untuk membandingkan masalah kan. Tapi maksud Tuhan itu sabar, kalau mau yang bagus itu prosesnya harus pas gitu loh. Jarang nih. Coba ya pikir lo ya, kita mau buat katana, lihat tuh katana pabrikan yang besinya nggak ditempah, yang besinya cuma dipotong pakai cutter besi, cutter baja, terus langsung diasah.
bedakan sama katana yang ditempa dulu lama terus sampai dari besi sepanjang ini sampai ke panjang begitu. Yang pabrikan itu motong kayu pun nggak tembus. Tapi kalau sudah yang tempahan itu mau kayu mau apa juga udah, karena ya itu tadi. Saking tajam. Jadi apapun yang dikira jelek itu cara Tuhan mempersiapkan kita gitu loh. Iya sih. Kita tuh dikasih siap. Kayak gini kan, misalkan cobaan silih ganti apa nih bentar-bentar sudah terlambat, udah mau on time masuk kantor ternyata ban bocor. Udah sudah siap buat mau usaha ternyata PPKM. Misalnya kayak gitu tuh. Iya betul. Kayak gitu. Tapi ya itu tadi, ingat semua yang terjadi bukan tanpa alasan. Nah, ini arsipmen kita ini. Karena memang ada banyak sih. Ya bisa kita bilang yang gugur karena asmara ini ada banyak. Ada yang sangat disayangkan tuh ya mungkin hal kecil yang masih realistis bisa kita temuin di sekeliling kita itu macam perubahan. Gitu kan, orang tuh yang dulunya periang bisa jadi pemurung kayak gitu kan. Betul. Padahal kalau kita pikir lagi, apalagi itu nggak bisa nggak mau lagi ketemu orang gitu. Iya, jadi kayak introvert. Introvert lagi. Introvert terkenal lagi. Baru introvert bilang, lah kan gue memang kayak gini orang. Memang habis energi ya. kita kalau ketemu. Iya. Ya maksudnya bukan introvert, dia bisa menjadi seperti introvert kayak gitu. Iya. Ya sekalipun introvert juga nggak bakalan mau disamain kayak gitu. Beda bos kayak gitu kan. Ini loh beda bos kita jauh gitu. Tapi itu tadi sih ya. Tapi emang cukup luas kita ngebahas kalau soal cinta ini nggak ada habisnya gitu kan, karena memang mesti ada tempahan. Tapi gak gini loh, habisnya nggak habis pikir. Iya, habis pikir. Kok bisa sebanyak ini? Jadi gini buat Mr. Iqbal nih ya. Ini kan 9 dalam 3 tahun itu berat ya. Berat banget itu. Tapi orang mana lagi lah seberuntung itu bisa dapat istilahnya tempahan ujian. Iya, kalau aku dapat satu ya aku jaga baik-baik. Ya, istilahnya kayak gitu kan, dapat momen kayak gitu dan susah banget nih dapat. Dan masih mengimprovisasi diri kan sampai sekarang toh kayak gitu kan. Ya istilahnya apapun itu ini tegar aku lah, dan andai pun aku nanti dipertemukan sama yang betul ya insya Allah bakalan mudah lah ngejalanin karena masalahan misalnya kita persiapan untuk maksudnya menjalani hubungan yang serius kan, memperdalam agama sudah sama memperbanyak materi. Materi sudah cukup, ilmu sudah cukup, ceweknya yang belum ada. Iya betul. Jadi gini, dulu ingat kakakku tuh pernah bilang, karena kan dia dulu statusnya tuh kayak udah matang tapi betul. Disuruh terus gitu kan, cari pang. Jadi dia bilang tuh kayak gini, nikah itu nggak gampang, dia bilang kayak gitu. Nikah itu ada ilmunya, ya istilahnya kayak gitu. Jadi kan sedikit banyaknya, basically selain ilmu yang dia bilang ilmu, pengalaman tuh kan juga termasuk kan kayak gitu. Itu lebih penting. Jadi simulasinya tuh kayak gini. Ya andai kata kalau orang mau cepat nikah bisa. Ada yang 17 tahun udah nikah. Ada yang istilahnya baru lulus SMA udah dinikah apa segala kayak gitu kan. Tapi kayak gitu loh. Ini macam ilmu dagang juga sih, ada kaitannya sama ilmu dagang kayak gitu. Kalau bosku tuh bilang lebih baik kelahi di awal, mau selama apapun kelahinya itu, tapi setelah kelahi itu selesai damai sampai akhir. Habiskan semua itu di situ. Simulasinya macam kayak gini. Kalau kita nggak kelahi di awal, ini anggaplah kita kelahi di awal kan, sampai 9 kali penolakan apa segala. Andai katanya bisa di yang pertama langsung oke. Dengan gimana pun caranya bisa. Tapi kalau perkelahian itu di pertama atau pengalaman kita atau mental kita belum rebuild, belum jadi, itu bahkan cuma pondasi yang rapuh, masa iya mau gagal di pertama juga setelah hidup kabur kayak gitu loh. Gini loh ya, kalau orang bijak tuh biasanya bilang gini, nggak apa-apa istilahnya tersiksa dalam satu hubungan, dalam masih pacaran, nggak apa-apa tersiksa.
dalam status pacaran dan setelah itu putus dan gagal, itu masih is okay, masih bisa diterima. It's okay ya. Tapi kalau sudah istilahnya menikahi dengan orang yang salah, menikah dengan orang yang salah, itu penyesalan seumur hidup. Percaya nggak? Itulah fungsinya kita tuh, memang jodoh itu kan dipertemukan tuh, kayak gitu. Jadi ya ada waktunya gitu, daripada nanti kita ngebet terus dipertemukan sama orang yang salah, penyesalannya seumur hidup. Bayangkan ada berapa laki-laki yang tersiksa karena menikahi perempuan yang salah, dengan catatan ya perempuan dengan kebiasaan yang tidak bisa dia tolerin, misalkan terlalu supel sama laki-laki lain, atau versi boros yang tidak sesuai dengan kemampuan dari suaminya. Dan ada juga banyak perempuan yang kurang, yang istilah penyesalan seumur hidupnya karena menikahi seorang laki-laki yang mukul atau laki-laki yang juga udah mukul terus ganjenan sama jajan-jajanan di luar juga, gitu kan, yang kayak ujiannya cowok. Kayak gitu. Ya sekarang kalau sudah diikat dalam bentuk pernikahan, kita mau apa gitu kan. Sebenarnya kalau menurut orang lama itu ya kayak macam kawin cerai itu dulu gimana ya, kayak macam kegagalan yang betul-betul dicap kayak gitu. Ya sekalipun memang zaman sekarang juga sesimpel sih sebenarnya, orang menyepelekan yang hal gitu, tapi kan kita sebagai orang beriman ya nggak mau lah yang kayak gitu itu kan. Ya kita maunya. Tapi banyak orang yang berlindung di balik quotes ini, kita dipertemukan dengan orang yang salah dulu sebelum bertemu orang yang benar. Itu gimana? Iya, itu bisa juga kita nggak bisa sampai kayak gitu. Tapi ya itu tadi basically kembali ke apa yang sebelumnya aku bahas. Karena terburu-buru itu membuat kesialan. dia sial tapi udah kelanjur gitu loh. Mau diapain? Ya tapi mudah-mudahan aja istilahnya kalau dia ketemu kayak gitu kan. Jadi 9 kali ini masih oke. Masih oke. Masih perlu. Gini loh ya. Manusia tuh harus tahu caranya gagal, harus tahu caranya salah, harus tahu caranya suram kayak gitu. Karena apa? Dari situ dia belajar untuk benar. Karena manusia ini kadang kekurangannya tuh, kita itu kadang tidak terlalu peduli soal mana yang benar. Tapi kita tuh coba dengan kenaifan kita tuh terus mencoba untuk tetap positif. Padahal ya gitu, momen-momen buruk kita perlu temuin kayak gitu loh. Perlu itu harus dijalani, di prosesnya harus dijalanin. Kayak macam kita pujungan di jalan gitu kan, terus belok-belok pujungan apa segala, kayak dengan kegandrungan kita terus jatuh gitu kan. Wah, terus dihujat sana sini, padahal kalau dia ndak pernah pujungan, ndak akan tahu rasanya. Kalau dia ndak pernah pujungan dan jatuh, dia kan terus pujungan terus sampai yang lebih parah nanti datangin dia. Mati kayak gitu. Ya jadi ini tadi nih, itu pokoknya kalau sudah ngomongin cinta kita agak lamaan ya. Iya. Tapi ya termasuk proses healing juga nih. Iya. Banyak dapatan ilmu lah. Ya kita memang apa ya? Karena itu jadi elemen terpenting juga dalam proses hidup gitu. Jadi apapun yang masih belum waktunya juga kadang yang namanya takdir tidak bisa dipaksakan. Yang jodoh mau rezeki kan sudah ada waktunya, masanya. Yang jelas kita terus-terusan disuguhin, bahkan sehelai daun pun jatuh atas kehendaknya kayak gitu kan. Sudah tersetting gitu loh dulu. Sudah dalam perut itu udah ada tape recorder nih, nasibmu terima apa enggak kayak gitu kan. Terimalah. Oke deh, kayaknya deh bisa deh kayak gitu kan. Bisa merubahnya dengan doa. Terus ada lagi ayat yang bilang bahwa Allah itu tidak akan memberi cobaan yang tidak dapat dilalui oleh hambanya kayak gitu kan. Terus kadar kesanggupan. Iya, kadar kesanggupan itu kita pasti sanggup lah, karena dia tahu takaran kita kok. Kecuali dia tidak beriman, dia suicide kayak gitu. Atau dia mau menaikkan upgrade-nya iya, mental. Atau itu
cara Tuhan memuliakan kita gitu kan. Aku mau kamu jadi sebagus-bagusnya manusia, sebest-bestnya dari calonmu nanti kayak gitu kan. Tapi maaf ya, aku harus bikin kamu kayak gini dulu. Sadar deh kayak gitu tuh. Betul sih. Iya, kau kira atlet bulu tangkis langsung hebat tanpa ada muntah kuning dia latihan gitu ya, nggak ada lah gitu kan. Itu yang harus kita terima. Tapi kadang ya kerapuhan kita, kerapuhan logika sih sebenarnya yang membuat kita itu terlalu kok gini banget sih kayak gitu loh. Padahal perlu bos gitu. Udahlah, jalanin dulu kayak gitu. Itu tadi lah mungkin segmen kita soal percintaan ini buat para jomblo grogot atau para jomblo-jomblo yang ada di belahan Indonesia ini, karena masih satu language sama kita, masih sama satu bahasa. Ini perlu lah nonton gini. Ya, karena kita mendetail ini buat mecahkan satu masalah ini. Buat kaum hawa juga, buat kaum laki-laki juga, pokoknya semuanya lah. Atau yang udah ready tapi masih ada kendala, ya jangan nyerah lah pokoknya lah. Ya, banyak sih sebenarnya. Sebenarnya yang lebih suram-suram, jangan menakar kesuraman kita ini. Kita tuh mencoba mencari solusi, melihat fokus sama solusi. Fokus sama solusinya. Jangan terputus asa. Ini akan susah kayaknya, ini bakalan ribet. Nah, jangan begitu. Mungkin lebih membuka mindset untuk mengganti bagaimana caranya cari solusinya kayak gitulah. Ya, itulah tadi akhir dari perbincangan kita dengan asmara 3 tahun 9 kali ini ya. Iya. Tapi tetap berusaha. Akan selalu, meskipun masih uring-uringan. Iya, karena akan selalu ada pelangi setelah badai, bos. Iya kan, itu pokoknya yang paling mantap lah. Ya, itu saja. Oke, dan itu tadi akhir dari sesi video dari pembahasan percintaan kita ya. Dan terima kasih yang udah nonton. Mudah-mudahan dari konten ini bisa memotivasi ya. Yang ngambil sedikit pelajaran ya. Pokoknya bisa jadi lebih baik lagi. Pokoknya semuanya yakin masa depan cerah ini. Ya, kita diterpa kesuraman suasana kayak gini aja ya. Oke aja kok, ya bisa. Adaptif gitu. Adaptasi. Ingat, manusia itu selalu berevolusi. Orang maunya apa, kita mau adaptasi.